Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Diden Rosenda, pengajar dari UIN Gunung Jati Bandung, dari Fakultas Tarbiyah, mempunyai kesempatan yang baik akan wawancara kepada salah satu tokoh yang tentunya sangat populer di negeri ini. Kalau saya lihat di CV-nya, tidak usah menanyakan kepada narasumber karena kalau kita tinggal klik saja di Google itu sudah banyak sekali CV dari Profesor Komarudin Hidayat. Profesor Komarudin Hidayat ini kita kenal sebagai rektor UIN dari 2005 sampai 2010, 2015. Kemudian beliau menjadi rektor Universitas Islam Internasional Indonesia di Ayu sebagai perintis juga satu periode, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Republik Indonesia. Baik, kita sapa. Selamat sore, Pak Komar. Selamat sore. Terima kasih, senang sekali ya. Saya bisa bertatap muka dengan Prof yang ini kesempatan yang sangat langka, ya. Prof Komar, akan saya pertanyakan kepada Prof Komar tentang moderasi beragama yang digaungkan oleh Kemenak, gitu ya. Cara pandang, sikap, perilaku yang selalu memilih di tengah-tengah, posisi tengah-tengah di antara ekstrim kanan, ekstrim kiri, gitu. Baik dalam cara perilaku, baik ataupun dalam cara sejauh mana Prof Komar menilai atau mengetahui atau Prof Komar memahami tentang moderasi beragama ini, Pak? Iya. Terima kasih. Konsep moderasi beragama ini bisa dilihat titik berangkatnya dari berbagai sisi. Kalau dari sisi pemerintah, ini berangkat dari kenyataan antropologis, sosiologis, bahwa Indonesia itu masyarakatnya sangat plural dan umat Islam sebagai mayoritas. Oleh karena itu, siapapun menjadi pemimpin di negeri ini hendaknya mengembangkan sikap moderat. Lebih-lebih umat Islam yang mayoritas. Mungkin ini juga diinspirasi gagasan ini oleh kenyataan adanya gerakan yang sekarang sudah mulai menurun. Nah, yang kedua, bisa juga dimulai dengan kajian teks itu sendiri. Apakah pengertian moderat yang disuarakan selama ini itu memang persis bagaimana yang dikehendaki oleh Allah? Ya tentunya ini tafsiran, ya. Kata kuncinya itu bermula dari surat Al-Baqarah ayat 143 yang mengatakan gini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini memberikan pesan bahwa hendaknya umat Islam itu menjadi ummatan wasaton. Nah, kata wasaton di sini kemudian diartikan moderat. Litakunu syuhada 'alan nas, agar engkau itu menjadi saksi di antara manusia, jadi model, menjadi contoh. Wa yakunar rasul 'alaikum syahida, agar rasul juga ikut menyaksikan perkembanganmu, posisimu sebagai umatan wasaton. Pertanyaannya gini, apakah kata wasaton itu bisa diterjemahkan dengan kata moderat? Kedua, apakah kata moderat itu punya makna tunggal pengertiannya? Kesan saya kata moderat itu bisa punya makna beragam sesuai dengan konteks penggunaannya. Misalnya kalau dalam dunia perbankan ketika mengukur risiko itu moderat, artinya bahaya tidak tapi aman sekali juga tidak, jadi moderat. Ada mengatakan moderat itu tengah-tengah, tidak kanan tidak kiri. Pengertian seperti itu cenderung bisa juga moderat itu artinya lembek.
sikapnya moderat, itu artinya dia penuh tenggang rasa kanan kiri. Nah kalau itu yang dimaksud, rasanya kurang pas kalau wasaton diartikan moderat. Ini perlu juga melihat ayat-ayat yang lain. Kata wasaton, kalau lihat konteks Al-Quran, Al-Quran itu menekankan sifat al-adlu, adil. Jadi i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Hendaknya engkau tegakkan keadilan karena adil itu sangat mendekatkan diri kepada tingkat ketakwaan. Adil. Juga al-qistu. Kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Ada adlun, ada qistun, ada mizan, tawazun. Nah, dalam surat Ar-Rahman itu kan ada ayat yang berbunyi kira-kira begini. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Mizan ini artinya luas sekali. Semesta ini diciptakan dengan prinsip keseimbangan. Kalau bukan karena keseimbangan udah hancur pesawat ini. Semesta ini. Bahkan ketika timbangan di pasar itu dia terikat hukum keseimbangan semesta ini. Ada misalnya cuaca, iklim. Ketika keseimbangan itu dirusak, maka munculkan kerusakan climate change. Climate change itu kan rusaknya keseimbangan. Jadi ada keseimbangan fisik, keseimbangan natural, keseimbangan badan. Badan ini juga mizan, fil mizan. Dokter bisa menjelaskan, kalau tidak seimbang aja antara saraf, kanan, kiri, telinga, mata, itu bisa goyang jalannya. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan, hendaknya engkau jadi umat, sebagai model, syuhada, syahidah, sebagai model contoh agar disaksikan oleh umat beriman dan orang lain, apa? Engkau menegakkan keadilan, karena masyarakat itu akan seimbang kalau di sana berlaku prinsip keadilan. Jadi kata al-wasat itu kalau saya lihat teks-teks Al-Quran itu dekat dengan al-qistu, al-mizan, dengan al-adl, adil. Kalau tidak adil itu kacau masyarakat. Jadi keadilan, keseimbangan, pemerataan, tapi tidak berarti kemudian lembek. Justru untuk menegakkan keseimbangan, keadilan, itu kadang diperlukan sikap keras dan tegas. Oleh karena itu jangan kemudian umatan wasaton itu kemudian umat yang lembek, yang tidak jelas, tidak tegas sikapnya. Kira-kira begitu. Iya, tadi ada pantas ya di antara di yaumul mizan, ada fase-fase kehidupan namanya yaumul mizan ya, tadi adil yaumul mizan itu ada di antara cara pandang Mas Komar melihat kepada moderasi beragama. Berarti penting itu ya Mas, seberapa penting buat Mas Komar? Begini, pertama tentu kalau berangkat dari realitas sosial antropologis, keseimbangan misalnya pemerataan ekonomi, jangan sentralistik di Jawa, kemudian kekayaan jangan berputar-putar di antara orang kaya, dulatan ala-ala dunia. Ini kan harus merata, harus seimbang, balance. Kalau tidak, ya akan rusak. Jadi umatan wasaton itu manifestasinya tidak hanya masalah sikap, tapi struktural, ekonomi, sosiologis, kemudian alam. Jadi kata wasaton, kata mizan, kata adil itu luas sekali cakupannya. Tidak semata kemudian umat yang moderat. Moderat ini pun dalam arti apa? Kalau moderat nggak punya prinsip, nanti moderat itu ya cari selamat maknanya. Jangan-jangan. Di Indonesia ini terkenal bahwa seorang Komarudin Hidayat itu adalah seorang intelektual yang moderat gitu. Bagaimana Mas Komar mengenai label seperti itu? Justru saya berpegang prinsip pada ajaran Islam. Umat Islam itu mesti menghargai keberagaman orang lain, karena pluralitas itu desain Tuhan untuk
sikap saya. Apakah itu dianggap moderat? Terserah apa yang maksud moderat. Toleransi ya. Toleran itu juga maknanya bisa beda. Toleran berarti mentolerir terjadi penyimpangan, negatif gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi kalau pemimpin kok mudah mentolerir adanya kejahatan penyimpangan, itu kan berarti kan lembek. Orang hanya bisa toleran dalam pengertian yang positif kalau orang itu yakin akan apa yang dia yakini, dia kokoh berdiri, tidak merasa terancam oleh orang lain, dia bisa menghargai. Tapi kalau lembek, itu hemat saya bukan toleran, itu lembek. Jadi toleran itu hanya mungkin kalau orang itu tegak percaya diri dan tidak merasa terancam, tapi menghargai yang lain. Tentang moderasi beragama sangat luas, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa didengar di negara ini, dan negara ini menjadi adil dan seimbang, tidak ada ketimpangan antara yang ada dan yang miskin dan seterusnya. Terima kasih kepada teman-teman apa yang sudah disampaikan. Demikian wawancara kita bersama Profesor Budaya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.